Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monansa Pemalo. Saya dari kelas 4F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perbandingan potret pembelajaran kelas rangkap dengan keadaan lapangan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Baik, kita langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai potret ideal pembelajaran kelas rangkap. Nah, yang pertama ada perencanaan dan juga persiapan pembelajaran yang matang. Guru harus menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komprehensif, mencakup tujuan, materi, metode, dan juga evaluasi yang sesuai untuk setiap tingkat kelas yang diajar. Nah, yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang efektif, pengaturan ruang kelas yang harus memungkinkan interaksi positif antar siswa dari berbagai tingkat, misalnya penempatan tempat duduk yang strategis untuk memfasilitasi diskusi kelompok atau pembelajaran mandiri. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan metode pembelajaran yang variatif, menerapkan metode seperti ceramah, diskusi kelompok, atau pembelajaran berbasis proyek yang dapat diadaptasi untuk berbagai tingkat kelas. Yang keempat yaitu pemanfaatan sumber belajar yang beragam, menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, media digital, atau lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa dari berbagai tingkat. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan umpan balik konstruktif kepada siswa untuk mendukung perkembangan belajar mereka. Yang kedua yaitu kondisi nyata pembelajaran kelas rangkap. Di Indonesia, PKR sering diterapkan di daerah terpencil atau dengan keterbatasan sumber daya pendidikan. Faktor geografis seperti lokasi terpencil dan juga akses yang sulit sering menyebabkan keterbatasan jumlah guru dan ruang kelas, sehingga PKR menjadi solusi yang diambil. Selain itu, jumlah murid yang menurun akibat kondisi ekonomi atau sosial juga mendorong menggabungkan beberapa tingkat kelas untuk efisiensi pembelajaran. Namun, pelaksanaan PKR di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Guru sering kesulitan mengelola siswa dengan tingkat kemampuan dan juga kebutuhan belajar yang berbeda dalam satu kelas. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana seperti ruang kelas yang sempit atau kurangnya media pembelajaran dapat menghambat efektivitas PKR. Meskipun demikian, PKR menawarkan peluang untuk efisiensi sumber daya dan juga pengembangan kemandirian siswa. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai, PKR dapat menjadi alternatif efektif dalam situasi keterbatasan sumber daya pendidikan untuk siswa. Selain itu, ada beberapa tantangan yang sering dialami dalam pelaksanaan PKR. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan dan juga pelatihan guru. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan guru dalam melaksanakan PKR menjadi hambatan yang signifikan. Guru seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang strategi pengelolaan kelas, yaitu berdampak pada efektivitas pembelajaran. Yang kedua yaitu fasilitas dan juga sumber daya yang banyak sekolah yang menerapkan PKR menghadapi keterbatasan fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas yang tidak memadai dan kurangnya sumber belajar. Hal ini menghadapi proses pembelajaran yang optimal. Yang ketiga yaitu manajemen kelas yang menantang. Guru mengalami kesulitan dalam mengelola kelas dengan tingkat siswa yang berbeda, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran. Keberagaman kebutuhan siswa dan juga manajemen waktu menjadi tantangan utama. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kesejahteraan guru dan lokasi sekolah. Beberapa guru merasa kesejahteraan mereka kurang diperhatikan, terutama di sekolah dengan lokasi yang sulit dijangkau, kondisi yang mempengaruhi motivasi dan juga kinerja guru dalam mengajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.